Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 11 MPLB 3 ingin membuat video analisis Museum Sejarah 30 SPKI untuk memenuhi tugas sejarah. Perkenalkan, nama saya Intan Kalista. Perkenalkan, nama saya Dira Hafisya. Saya Khalifah Nurul Fadila. Saya Juwita Surya Dewi. Pos Komando. Bangunan ini merupakan saksi bisu peristiwa gerakan 30 September 30 SPKI tahun 1965. Rumah ini digunakan oleh pimpinan 30 SPKI termasuk Letkol Untung untuk merancang teknik dan mengordinasikan penculikan 7 perwira TNI Angkatan Darat. Berfungsi merencanakan operasi, memantau pergerakan pasukan, dan mengatur penahanan para perwira. Dapur umum. Dapur umum yaitu rumah bersejarah yang digunakan sebagai tempat memasak dan logistik bagi pasukan PKI saat peristiwa 30 SPKI tahun 1965. Isi dapur tersebut yaitu memiliki kursi, tempat tidur, lemari, dandang, wajan. Truk doge. Truk ini digunakan oleh Partai Komunis Indonesia PKI untuk mengangkut jasa para jenderal korban tragedi 30 SPKI menuju sumur maut. Truk doge berkeri biru ini merupakan salah satu barang bukti sejarah yang tersimpan di Komplek Museum Lubang Buaya, Jakarta Timur. Sumur maut yaitu sumur yang berkedalaman 12 meter dan diameter 70 cm yang terletak di Monumen Pancasila. Sumur ini dulunya berada di area perkebunan dan dijadikan markas operasi kelompok 30 SPKI. Rumah penyiksaan. Rumah ini awalnya adalah milik seorang warga bernama Bambang Harjono. Sebelumnya rumah ini berfungsi sebagai sekolah rakyat sebelum diambil alih oleh PKI untuk kepentingan pemberontakan. Mobil dinas yang paling ikonik milik Jenderal TNI Anumerta Ahmad Yani adalah Oldsmobile buatan Amerika Serikat tahun 1964. Mobil mewah ini merupakan kendaraan resmi beliau saat menjabat sebagai Menteri Panglima Angkatan Darat. Mobil ini menjadi saksi bisu saat Ahmad Yani jadi Menteri Indonesia. Mobil Jeep ini digunakan oleh pasukan yang dipimpin oleh EKS Letkol dan tokoh PKI lainnya dalam upaya penupasan gerak tersebut dan juga digunakan dalam operasional pada masa itu. Memasuki museum
terlihat berbagai diorama yang menggambarkan peristiwa Gerakan 30 September 1965. Diorama-diorama ini memperlihatkan berbagai tahap kejadian mulai dari awal perencanaan, situasi sebelum peristiwa terjadi hingga proses penculikan para perwira tinggi. Setiap dengan dibuat dengan detail sehingga pengunjung dapat lebih mudah memahami bagaimana peristiwa tersebut berlangsung. Saat berjalan lebih jauh, terlihat diorama yang menggambarkan suasana saat para korban dibawa dan berada dalam kondisi yang penuh tekanan. Bagian ini menjadi salah satu yang paling menarik perhatian karena memberikan gambaran yang cukup jelas tentang situasi pada saat itu. Tidak hanya diorama, Museum ini juga menyimpan berbagai koleksi benda bersejarah yang berkaitan dengan peristiwa tersebut. Salah satunya adalah pakaian asli milik para pahlawan revolusi yang disimpan dengan rapi di dalam etalase kaca. Melihat langsung pakaian tersebut memberikan kesan yang berbeda karena kita bisa melihat bukti nyata dari peristiwa yang terjadi. Selain itu, terdapat juga berbagai foto dan dokumentasi yang membantu menjelaskan latar belakang serta dampak dan peristiwa ini bagi Indonesia. Selama berkeliling, suasana di dalam museum terasa cukup tenang dan penuh penghormatan. Hal ini membuat pengunjung tidak hanya melihat tetapi juga merenungkan kembali sejarah yang pernah terjadi. Dari seluruh rangkaian diorama dan koleksi yang ada, kita dapat memahami bahwa peristiwa ini memiliki dampak besar bagi perjalanan bangsa Indonesia. Kunjungan ke museum ini memberikan banyak pelajaran, terutama tentang pentingnya menjaga persatuan dan tidak melupakan sejarah. Dengan memahami masa lalu, kita diterapkan bisa menjadi lebih bijak dalam menjalankan masa depan. Bagian terakhir yaitu masuk ke mobil baja. Mobil baja merupakan salah satu saksi bisu yang berkaitan dengan peristiwa Gerakan 30 September 1965. Peristiwa ini yaitu mengangkut para jenazah para pahlawan revolusi.